Sudah siapkah sebenarnya Indonesia menerapkan the new normal? Apakah kebijakan the new normal menjadi solusi perbaikan ekonomi atau masalah baru kesehatan yang mengakibatkan banyak kematian? Pemerintah memang bukan tanpa alasan menerapkan kebijakan the new normal. Wabah ini memang mengakibatkan jumlah pengangguran di Indonesia bertambah dari 1 juta jiwa menjadi 6 juta jiwa. Pertumbuhan ekonomi nasional terpuruk dari 5,6% anjlok menjadi 2,8%. Begitupun target investasi dari awalnya 5% turun drastis jadi 1,7%. Apabila ini terus terjadi, mungkin Indonesia akan terancam krisis sosial, kata pemerintah. Itu kenapa kebijakan the new normal perlu segera dilakukan. Namun, sahabat sekalian, mari kita lihat ke belakang dulu. Tahun 1918, dunia dikejutkan dengan wabah flu Spanyol. Flu Spanyol ini menginfeksi 500 juta orang di dunia dan memakan 50 juta korban jiwa. Dan tahukah sahabat sekalian, bahwa mayoritas yang terinfeksi dan meninggal karena flu Spanyol ini terjadi kapan? Saat gelombang kedua flu itu terjadi. Kapan gelombang kedua itu? Saat masyarakat sudah jenuh berdiam di rumah, saat ekonomi terpuruk, saat mereka semua kelaparan. Akhirnya, negara membebaskan mereka untuk keluar rumah dan beraktivitas. Namun dalam hitungan hari, fakta membuktikan jutaan orang terinfeksi dan jutaan orang juga meninggal dunia. Kejadian gelombang kedua flu Spanyol ini semoga tidak terulang setelah diterapkan kebijakan the new normal di Indonesia. Semoga tidak, semoga tidak, semoga tidak. Namun perlu dicatat tebal-tebal, sejarah adalah guru terbaik sepanjang masa. Sahabat sekalian, kasus COVID-19 khusus di Indonesia saat ini sedang masa-masa puncaknya. Jumlah kasus positif COVID-19 terus bertambah dan jumlah yang meninggal pun terus bertambah. Namun, kebijakan the new normal tetap digulirkan dan disosialisasikan. Padahal, WHO memberikan 3 syarat utama the new normal itu dapat dilakukan. 1. Indeks penularan COVID-19 di bawah 1%. Dan angka indeks penularan ini harus konsisten turun selama 14 hari. Kedua, jumlah kapasitas rumah sakit dan ketersediaan rumah sakit harus memadai. Misalnya, kalau sebuah RS punya 100 tempat tidur, maka maksimum 60 tempat tidur itu untuk pasien COVID-19. Nah, pasien baru yang datang itu jumlahnya dalam sekian hari harus di bawah 60. 3. Tes masif yang sudah menyentuh angka 120.000 sampai 250.000 per setiap wilayah. Saat ini belum ada satupun yang provinsi yang indeks penularannya di bawah 1% dan bertahan selama 14 hari berturut-turut. Saat ini pun kapasitas rumah sakit dan fasilitas kesehatan juga belum merata di setiap wilayah. Begitupun tes masif. Dari 34 provinsi, hanya DKI Jakarta aja yang sudah melebihi target yang ditetapkan WHO. Sisanya 33 provinsi belum. Nah, sekarang kita simpulkan sendiri. Sudah siapkah Indonesia menerapkan kebijakan the new normal? Sekali lagi saya sampaikan, kita tidak ingin seperti gelombang kedua flu Spanyol itu terjadi di Indonesia. Semoga tidak, semoga tidak, semoga tidak. Hanya ada 2 pilihan kepada pemerintah. 1. Kembali fokus penerapan PSBB dan pemerintah memberikan stimulus fiskal yang tepat sehingga menjamin perekonomian masyarakat berjalan dengan baik. Dengan itu, masyarakat akan taat berada di rumah dan jumlah penularan perlahan hilang. 2. Apabila kebijakan the new normal tetap dipaksakan terus dilakukan, maka bukan hanya protokol kesehatan yang ditaati, namun juga pemerintah harus menjamin protokol ekonomi dan sosial berjalan dengan baik di masa pandemi ini, sehingga jumlah penularan tetap bisa ditekan. Semoga Indonesia bisa keluar dari pandemi ini dan kita bisa berkumpul bersama kembali.